Dan disitulah kuasa Tuhan nyata. Dan saya diselamatkan, saya diberikan nafas. Apakah suara Tuhan masih terdengar hingga saat ini? Mungkin ada yang bilang enggak. Mungkin ada yang bilang iya. Mungkin banyak yang ragu. Saya sendiri sangat percaya bahwa Tuhan masih berbicara hingga hari ini. Paling tidak melalui firman-firman-Nya di dalam Alkitab. Karena itu juga suara Tuhan, bukan? Alkitab adalah di mana suara Tuhan dicatat dalam kata-kata yang masih berbicara kepada kita semua hingga hari ini. Di telinga kanan saya itu penuh dengan darah. Nggak lama kemudian bintik buram di mata kiri. Jadi mata kanan, mata kiri saya sudah buram, nggak bisa ngeliat dengan jelas. Jadi udah sakit teramat sangat, badan saya udah mati setengah, udah kaku, gemeteran karena demam juga ya. Nahan sakit itu gitu. Nahan sakit itu saya udah nggak sadar. Itu udah titik krusial dalam hidup saya gitu loh. Jadi saya masih bekerja waktu itu, kerja kantoran, kerja sekuler. Jadi ya kehidupannya berjalan normal seperti biasa, nggak ada apa-apa gitu lah. Tapi belum pernah dalam hidup saya mengalami pergumulan yang sedemikian hebat gitu loh. Saya masuk dalam lembah kekelaman. Saya masih bekerja, terus tiba-tiba itu ada pemerosotan di tubuh saya. Jadi tadinya saya gemuk, saya mulai drastis turun berat badan. Nah, berat badan turun, kulit ini mulai kayak menghitam gitu. Jadi kusam, nggak sehat gitu. Terus muncul urat-urat di tangan kanan, tangan kiri saya. Di telinga kanan saya itu penuh dengan darah. Dan itu nggak tahu itu darah dari mana gitu loh. Saya juga udah mulai agak curiga gitu, ini ada apa gitu, bisa sampai kayak gini. Karena sampai saya itu nggak bisa dengar. Kemudian berlanjut, mata kanan saya itu seperti kayak ada flash cahaya gitu. Kalau kita di foto itu kan seperti ada flash gitu, cuman ini nggak hilang-hilang. Nah, dari flash cahaya itu akhirnya muncul bintik buram. Bintik buram di mata kanan. Nggak lama kemudian bintik buram di mata kiri. Jadi mata kanan, mata kiri saya sudah buram, nggak bisa ngeliat dengan jelas. Akhirnya diputuskan saya untuk periksa waktu itu ke salah satu dokter spesialis. Dan dijumpai, ternyata saya hyperleukosit. Gitu, hyperleukosit. Jadi leukosit saya itu sampai 580.000. 5 kali di atas manusia normal. Dan jenisnya itu CML, chronic myeloid leukemia. Saya masuk ke ruang ICU, pasangin sensor tubuh semuanya kan. Itu saya mengalami masalah gitu, karena kan saya masih hyperleukosit. Jadi vena tangan saya itu hancur, sampai seperti kayak disayat-sayat gitu, sampai ke sini, habis gitu. Itu sakitnya luar biasa, karena ada penggumpalan darah. Itu udah titik krusial dalam hidup saya gitu loh. Jam 2:30 pagi itu puncaknya. Jadi udah sakit teramat sangat. Badan saya udah mati setengah, udah kaku, gemeteran karena demam juga ya. Nahan sakit itu gitu. Saya juga doa sama Tuhan. Saya bilang gini sama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, kalau malam ini, pagi hari ini, Engkau mau bawa saya kembali ke rumah-Mu, saya siap. Tapi kalau memang belum waktunya saya pulang, pulihkan dan sembuhkan saya seperti semula. Nah, ini momen dimana saya ketemu sama Tuhan Yesus. Tepatnya hari Selasa tanggal 6 September 2022 jam 6 pagi. Jadi waktu pas saya lagi tidur di ruang ICU, tiba-tiba seperti ada yang masuk ke dalam ruangan ICU. Seperti suatu kayak suasana yang pekat gitu. Tapi yang saya rasakan apa? Itu kasih yang kekal, sukacita, damai sejahtera, ketenangan, kelemah lembutan yang belum pernah saya alami sebelumnya. Itu kayak ngerangkul saya gitu. Manifestasinya apa? Saya nangis gitu kayak anak kecil. Wah, nangis gitu kan di dalam ruang ICU tuh. Jadi memang tuh waktu khusus di mana Tuhan Yesus berbicara dengan saya. Dan saya sangat jelas dengar suara Tuhan. Dibilang gini, "Berserah nak, aku yang bekerja bagimu.
Aku tidak meninggalkanmu. Aku akan pakai kamu menjadi saksiku yang hidup bagi banyak orang. Aku yang akan melengkapimu. Itu kata Tuhan Yesus ke saya gitu loh. Ya udah, setelah kejadian itu kan, akhirnya dokter bisa masuk, diperiksa semuanya normal, nggak ada apa-apa. Yang tadinya saya hyperleukosit, normal, langsung normal, di bawah 100. Bayangin loh, 580 langsung jadi di bawah 100. Itu pasti Tuhan Yesus, nggak mungkin. Siapa coba? Kalau obat butuh proses, benar ya? Obat tuh logikanya butuh proses. Ini dalam tempo sehari loh. Dan akhirnya tinggal leukemianya. Gimana nih leukemianya? Saya percaya Tuhan bekerja nggak setengah-setengah. Gitu. Dalam kehidupan kita tuh nggak pernah bekerja setengah-setengah. Pasti Dia akan menuntaskan segala sesuatunya. Ya udah, akhirnya saya dilakukan tindakan terakhir namanya itu BMP. Jadi sumsum tulang belakang saya diambil, dilobangin, masukin jarumnya agak besar, diambil 5 cc, tulang belakang saya dicungkil spatula. Ya, itu tujuannya untuk uji lab. Setelah akhirnya hasil lab keluar, benar saya CML, dan tadi saya udah dibolongin sini dadanya, dicabut, portnya diambil, jadi diputuskan saya kemoterapi yang oral, pil, seperti itu. Puji Tuhan, bersyukur banget, itu udah mujizat dari Tuhan. Akhirnya nggak lama, dokter memutuskan untuk saya tanggal 10 September untuk pulang dan rawat jalan. Nah, waktu pas tanggal 6 September itu Tuhan kasih ayat firman Tuhan di Mazmur 23 ayat 4 gitu. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu itu jadi perlindunganku. Gitu. Saya dikasih ayat firman Tuhan itu. Dan sampai sekarang kemanapun, ya saya bersaksi tentang siapa Yesus kepada siapapun. Saya juga aktif di berbagai komunitas kanker di Indonesia ini, berbagai macam jenis kanker bahkan gitu loh. Dan hasil pemeriksaan darah kemarin di bulan November 2022, Desember 2022, Januari, Februari, Maret, April, Mei 2023 ini, semua pemeriksaannya itu hasil darah sehat, normal, baik. Seperti itu. Walaupun dokter belum menyatakan sembuh, tapi saya percaya saya sudah sembuh.